Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam semuanya. Kita akan belajar mengenai latihan pra-US yang kedua. Lanjut langsung aja soal yang pertama. Oke, soal yang pertama adalah seorang pedagang sepeda ingin membeli 25 sepeda untuk persediaan. Ia ingin membeli sepeda gunung dengan harga 1.500.000 per buah dan sepeda balap dengan harga 2 juta per buah. Ia berencana tidak akan mengeluarkan uang lebih dari 42 juta. Jadi ini modalnya ya. Dia hanya punya uang 42 juta. Jika keuntungan sepeda gunung 500.000, sebuah sepeda balap 600.000, maka keuntungan maksimum yang diterima pedagang adalah, jadi kalian buat dulu persamaannya kita misalkan sepeda gunung jadi X, sepeda balap sama dengan Y. Lalu kita buat pertidaksamaannya. Karena di sini sepeda gunungnya 1.500.000 per buah, sepeda balapnya 2 juta per buah, lalu dia punya modal hanya 42 juta. Jadi jika dia beli harga sepeda gunung ditambah harga sepeda balap, tidak boleh lebih dari 42 juta. Artinya kurang dari sama dengan 42 juta. Ya, hanya boleh kurang dari 42 juta. Maka didapatkan pertidaksamaan 1.500.000 X ditambah 2 juta Y sama dengan 42 juta. Ini kita bisa perkecil ya. Bisa dibagi 500.000. Bagi 500.000 jadinya ini 3X ditambah 4Y kurang dari 84. Ini semuanya dibagi 500.000. Lalu persamaan kedua, di sini pedagang itu hanya bisa membeli 25 sepeda. Jadi maksudnya sepeda gunung ditambah sepeda balap X ditambah Y harus kurang dari sama dengan 25 karena dia hanya ingin membeli 25 misalnya, paling besar 25. Jadi pertidaksamaannya X plus Y kurang dari 25. Ini persamaan kedua, pertidaksamaan kedua. Maaf. Lalu kita tentukan titik dari persamaan garis yang dua ini. Yang pertama 3X plus 4Y sama dengan 84. Kita uji coba ketika X-nya 0. Masukkan 3 dikali 0 kan 0 ini ya. Yang dilihat. Berarti tinggal 4Y sama dengan 84. Berarti Y sama dengan 84 dibagi 4 yaitu 21. Didapatkan titik 0,21. Begitu juga kalau ketika Y-nya yang 0. Y-nya 0, X-nya berapa? Kita masukkan X, Y-nya 0. Substitusi. 4 kali 0 kan ini 0. Berarti tinggal 3X sama dengan 84. X sama dengan 84 dibagi 3 yaitu 28. Dari persamaan 1 didapatkan 2 titik 0,21 dan 28,0. Lalu X plus Y kurang dari 25 yang persamaan kedua. Kita uji coba, uji titik. Ketika X-nya 0, berarti X-nya tutup nih, nggak ada nih X-nya 0. Berarti Y-nya sama dengan 25. Begitu juga ketika Y-nya 0. Y-nya masukkan 0, berarti X-nya sama dengan 25. Lalu kita buat daerah himpunan penyelesaiannya. Yang pertama titik 0,21 berarti X-nya 0, Y-nya 21. Dan titik 28,0 berarti X-nya 28, Y-nya 0. Nah ini titik ini kita garis ya. Nah ini persamaan 1. Persamaan 2, 0,25 sama 25,0. 0,25 25,0, maka ini ada 2 titik kita garis. Nah, sudah digaris. Himpunan penyelesaiannya adalah daerah yang diarsir sini ya. Yang kurang dari 0, nih kita substitusi aja. Uji titik 0,0 masuk daerah penyelesaiannya tidak. Kalau 0,0 masuk penyelesaiannya, maka cari yang daerah yang diarsir keduanya ya. Ini yang diarsir. Kemudian setelah sudah dapat yang daerah himpunan penyelesaiannya, eliminasi persamaan 1 dan 2. Di sini berarti ada 3 titik nih. 1, 2, 3.
0,21 sama 25,0. Dan yang menjadi garis potong ini, titik potong. Cari titik potong gimana? Ya, eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. 3x plus 4y kurang dari 84 dieliminasi dengan x plus y kurang dari sama dengan 25. Kita ambil yang sama dengannya saja ya untuk dieliminasi. Agar koefisiennya sama, di sini Ibu mau hilangkan variabel x dulu, maka yang atas dikali 1, yang bawah dikali 3. Didapatkan 3x plus 4y sama dengan 84. Ini semua x plus y sama dengan 25 dikali 3. Jadinya 3x ditambah 3y sama dengan 75. Lalu Ibu eliminasi 3x dikurang 3x, 0 habis. 4y dikurang 3y, y. 84 dikurang 75, 9. Maka y-nya sama dengan 9. Lalu setelah itu lakukan substitusi. Substitusinya ini terserah kalian mau ke persamaan 1 atau persamaan 2. Kalau Ibu ke persamaan 2 ya. X plus Y sama dengan 25. Kita tahu Y-nya 9, maka X ditambah 9 sama dengan 25. Kita pindah ruas, 25 dikurang 9, maka X-nya didapatkan 16. Maka titik potong ini adalah titiknya 16,9. Nah, 3 titik yang tadi Ibu sebutkan, kita uji titik. Nah, di sini. Tadi kan keuntungannya untuk sepeda gunung ya, 500 dan sepeda lainnya 600. Maka 500x ditambah 600y ini untuk fungsi keuntungan maksimal. 25,0 kita masukkan 3 titik ini ya, 0,21, 25,0 sama yang titik potong 16,9. Kita substitusi aja. 500 dikali x-nya ganti di sini 25 ditambah 600 x-nya ganti 0. Maka didapatkan 12.500. Diuji titik ketiga titik ini, lalu mana yang paling besar? Kan yang kita cari itu maksimum. Maka yang paling besar adalah 13.400, sehingga keuntungan maksimumnya diperoleh 13.400. Gitu ya. Nah, ini soal yang kedua. Perhatikan tabel berikut. Siswa yang dinyatakan lulus jika nilai ujiannya lebih besar dari 50. Jika banyaknya peserta ujian ada 40 orang dan yang lulus 25 orang, maka nilai dari X dikali Y adalah, nah ini tabelnya. Lalu kita lihat dulu. Kan yang dinyatakan lulus itu ujian yang lebih besar dari 50. Berarti kelas mana nih, skor yang mana yang lebih besar dari 50? Ya 51 sampai ke bawah ini. Ini adalah skor untuk kelulusan. Nah, siswa lulus ada 25 orang, peserta ujiannya 40 orang. Nah, tabel skor-skor yang lulus itu dari 51 sampai 90. Di sini 51 sampai 60 ada 9 orang, maksudnya gitu ya. 61 sampai 70 ada Y orang, 71 sampai 86 orang, 81 sampai 92 orang. Nah, karena siswa lulus itu 25 orang, maka dari 9 sampai 2 ini jika dijumlahkan ini harus 25 orang. Sehingga kita dapat persamaan, tinggal dijumlah aja 9 tambah Y tambah 6 tambah 2 itu harus 25. Maka Y ditambah ini 9 tambah 6 tambah 2 17 ya, sama dengan 25. Maka Y adalah 25 dikurang 17 yaitu 8 orang. Gitu ya. Lalu untuk mencari X, di sini ada diketahui peserta ujian 40 orang. Artinya frekuensi total ini jumlah orangnya ini harus semuanya 40 sehingga kita dapat persamaan ini jika dijumlah semua ini harus sama dengan 40. Maka 1 tambah 1 tambah X tambah 9 tambah Y tambah 6 tambah 2 itu harus 40. Kita jumlahkan 1 tambah 1 tambah 9 tambah 6 tambah 2 ini ada 19. Maka X plus Y plus 19 sama dengan 40. Tadi kita sudah dapat nilai Y berapa? Nilai Y tadi 8. Maka X, Y-nya kita ganti jadi 8 ditambah 19 sama dengan 40.
X ditambah 27 sama dengan 40, maka X-nya sama dengan 13. Begitu ya. Sehingga yang ditanyakan XY. XY itu udah perkalian X dengan Y. Ya tinggal dikali aja. 13 dikali 8 jadinya 104. Ini untuk contoh soal yang kedua. Jika masih nggak kecepatan diulang aja ya. Diulang-ulang videonya. Soal yang ketiga ini untuk menentukan kuartil atas dari tabel distribusi frekuensi berikut. Kuartil atas itu kita lihat dulu di sini yang diketahui banyaknya data. Banyaknya data ini jumlahkan semua, ternyata ada 56 data. Kemudian kita untuk menentukan mana kelas kuartil atas, kita coba dengan 3/4. Kan kalau kuartil bawah itu 1/4 ya, 1/4 N. Ingetin, kuartil bawah berarti 1/4 N, berarti 1/456. Kuartil tengah berarti 2/4 N, 2/4 kali 56. Tapi kan yang ditanya ini kuartil atas Q3 ya, maka 3/4 dikali 56. Maka kuartil atas ini ada di data ke-42 atau data ke-43. Mana data ke-42? Kita lihat di sini, ini data baru sampai data 3, berarti bukan. Dijumlahin ke sini baru datanya sampai 9, berarti bukan. Dijumlahin lagi di sini 19, belum. Ke sini tambah 12, 31. Dijumlah lagi sini, oh ini udah 40-an. Nah, ini adalah kelas Q3-nya. Ya. Ini kelas Q3-nya nih. Dari 65 sampai 69 itu Q3. Sehingga kita cari tepi bawahnya. Tepi bawahnya adalah ini batas bawah 65 dikurang 0,5. Jadi tepi bawahnya 64,5. Lalu ada frekuensi Q3-nya, ya ini ya, frekuensi Q3 yang 15 ini. Kemudian cari frekuensi kumulatifnya. Frekuensi kumulatif perjumlahan dari sebelum kelas kuartil ini dijumlahkan. 3 tambah 6 tambah 10 tambah 12 ini jumlahkan, hasilnya 31. Panjang kelasnya L ini boleh P, boleh L, sama aja itu panjang kelas. 65 sampai 69 itu ada berapa? 65, 66, 67, 68, 69 ada 5. Ini panjang kelasnya 5. Maka kita baru ke rumus. Rumus kuartil 3 adalah tepi bawah ditambah 3/4 N dikurang frekuensi kumulatif dibagi frekuensi kuartil atas dikali panjang kelas. Kalau misalnya yang ditanyakan adalah kuartil bawah, berarti tepi bawah ditambah ininya berapa jadinya? 1/4 N dikurang frekuensi kumulatif dibagi frekuensi Q1 dikali panjang, gitu ya. Kita masukkan TB-nya. TB-nya 64,5 ditambah 3/4 dikali 56, banyaknya data 56, dikurang tadi frekuensi kumulatifnya 31 dibagi frekuensi kuartil atasnya 15 dikali panjang kelasnya yaitu 5. Nah, maka ini kan tadi 3/4 dikali 56 itu 42 dikurang 31 per 15 dikali 5. Maka ini 64,5 kan 64,5 ya, ditambah ini kita bagi dan kali dapat 11/3, lalu dijumlahkan jadi 68 68 1/6. Nah, ini tergantung pilihan gandanya. Kalau bentuk campuran seperti ini, pecahan campuran. Kalau misalnya pilihan gandanya desimal, ya kamu ubah dulu ke desimal gitu ya. Lalu soal yang berikutnya, diberikan kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuk 2. Maka ada kubus seperti ini, panjang rusuknya 2 cm. Jika titik P itu adalah titik tengah, di sini ada titik tengah A, B, titik tengahnya itu P. Dan Q itu titik tengah CG. CG mana CG? Ini CG. Titik tengahnya Q.
dan R terletak pada PD. Nah, ini P sama D kita garis, lalu titik tengahnya itu adalah R. Sehingga QR tegak lurus dengan PD. Nah, ini tegak lurus ya. Tegak lurus artinya ini membentuk 90 derajat garisnya. Maka panjang QR adalah QR ini, panjang QR-nya berapa? Ini kita bisa menggunakan bantuan segitiga. Gimana segitiganya? Nah, kita bantu DQ sama PQ ya. Otomatis PQ sama DQ ini sisinya sama panjang ya. Jadi merupakan segitiga sama kaki. Dari informasi gambar kita bisa menggunakan teorema Pythagoras karena ini membentuk segitiga siku-siku. AP kan dari AB, AB-nya kan tadi 2 cm, AP kan nilai titik tengahnya nih P-nya, maka AP itu setengahnya, berarti AP itu 1. AD itu 2 cm, maka DP-nya ini adalah sisi miring dari segitiga yang ini ya. Ini sisi miringnya. Nanti didapatkan Pythagoras akar 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Akar 1 ditambah 4 sama dengan akar 5. Gitu ya. Maka DP-nya ini adalah akar 5 cm. Begitu juga dengan ceki. Ceki itu 1, CD itu 2, maka DQ-nya nih, ini kan segitiga siku-siku juga ya. DQ-nya ini sisi miring. Nah, maka pakai rumus Pythagoras lagi. Akar 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Sama juga jadinya akar 5. Lalu PB. PB 1 cm. Terus BC 2 cm, maka PC-nya akar 5 juga. Begitu juga dengan ceki 1 cm, PC-nya akar 5. Sehingga PQ-nya akar 6. Ini ya, nih bikin segitiga ini nih. Biar kita dapat sisi-sisi dari segitiga yang bantuan ini. Nah, kita dapatkan segitiga ini, kita pindahkan ke sini. Nah, ini P, titik P. Lalu sebentar ya. Oh, ini nih. Ini titik D sama P ya. D sama P. Lalu di sini ada Q. Q ke R ini jadi segitiga. Nah, maka jadi segitiga sama kaki ya. Sama kakinya di sini. Ini akar 5. Karena tadi Q P itu adalah akar 6, lalu di sini kita buat karena segitiga sama kaki ya, segitiga sama kaki, jika kita buat tegak lurus, nanti ini tepat di tengah-tengah antara P sama Q. Maka kita tahu QS dan SP itu setengah akar 6. Akar 6 dibagi 2 maksudnya gitu ya. Kemudian dari gambar berikut kita gunakan Pythagoras segitiga DSQ untuk mencari DS ya. Kan miringnya sudah dapat, terus alasnya juga sudah dapat, berarti cari DQ-nya kebalikan dari yang miring tadi ditambah sekarang dikurang. Ini akar miring kuadrat dikurang samping kuadrat. Akar 5 kuadrat dikurang akar 6 per 2 dikuadratkan. Didapatkan setengah akar 14. Kemudian kita menggunakan luas 2 sudut pandang ya. Yang pertama ketika sebentar, dia pakai yang mana dulu nih? DP. Oh, dia pakai segitiga yang tegak lurusnya ini dulu ya. Nah, kalau kayak gini berarti kan alasnya yang mana segitiga ini? Alasnya adalah DP, setengah alas kali tinggi luas alas. Setengah alasnya DP dikali tingginya QR. Sama dengan sekarang segitiganya
yang ini yang pakai tegak lurus tingginya DS. Berarti alasnya mana? Alasnya adalah QP. Maka setengah dikali QP dikali DS. Setengah DP-nya kita tahu tadi dapat akar 5, QR-nya belum tahu yang akan ditanya. Sama dengan setengah, QP-nya akar 6, DS-nya adalah setengah akar 14. Maka QR sama dengan ini, setengahnya kita coret 1 ya. Nah, berarti tinggal akar 6 dikali akar 14 per 2. Ini kali silang, akar 5-nya pindah ke bawah. Kemudian QR sama dengan akar 16 dikali akar 14, akar 84 dibagi, ini kita masukkan kembali nih. 2-nya kan kalau dimasukkan ke akar kan jadi 4 ya, maka 5 dikali 4 itu 20. Sehingga lalu diperkecil, sama-sama dibagi 4, QR-nya adalah akar 21 per 5. Ini ya jawabannya. Oke, soal selanjutnya dari huruf S, I, M, A, dan K dapat dibuat 120 kata. Jika kata ini disusun secara alfabet, maka kata simak akan berada pada urutan ke, ini sama kayak misalnya ada huruf B, terus D, E, K. Ada 3 huruf ini. Jika disusun secara alfabet, berarti kita harus yang paling pertama itu yang duluan huruf yang mana? B kan? Berarti B. Kemudian habis itu E. Kemudian K. Ini urutan yang pertama. Urutan kedua berarti B juga masih tetap B. Terus habis itu apa? K. E. Seperti di kamus ya. Susunannya. Ini susunan pertama, susunan kedua, habis ini udah nggak ada lagi kan? Habis itu kita susun lagi huruf selanjutnya yang duluan lagi setelah B, E. Habis E yang paling dekat B. Habis itu K. Setelah itu urutan selanjutnya E, masih E. Terus habis itu K, B. Dan seterusnya. Begitu juga maksud soal seperti ini ya. Jadi simak itu ada di urutan keberapa. Sehingga kita tentukan dulu yang urutan yang pertamanya adalah dari sini S, I, M, A, K. Huruf yang awalnya duluan siapa? A pastinya. Maka urutan pertama dari kata yang diawali dengan huruf A banyaknya. Kan ini ada A, setelah itu yang mungkin bisa 4 kemungkinan, yang lainnya kan ada 4, tinggal ada 4. S, I, M sama K 4. Habis itu diambil 1 di sini, berarti tinggal 3. Habis itu diambil 1 lagi tinggal 2. Diambil 1 lagi tinggal 1. Maka ini kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 24. Lalu setelah A apa hurufnya? I. Setelah I sudah ditentukan, selanjutnya yang kemungkinannya juga ada 4 yang mungkin diisi di huruf kedua. Setelah itu diambil karena tidak boleh tidak boleh berulang. Diambil 1 tinggal 3. Diambil 1 lagi tinggal 2, diambil 1 lagi tinggal 1 dikali. Setelah I apa? Setelah habis A sama I di sini. K. Sama seperti itu 24 juga. Setelah K M 24 juga, setelah itu S. Nah, untuk S, setelah huruf S kan ada lagi yaitu huruf keduanya A. Maka kita tentukan 3 huruf di belakang karena kita mau cari simak ya. 3 huruf di belakang berarti tinggal 3 yang mungkin dikali 2 kali 1 berarti ada 6 kemungkinan. Setelah S habis itu A kan mau kita cari simak. Setelah itu S I ya kan? Lalu huruf ketiganya A. Maka kemungkinan 2 dikali 1, 2. Setelah itu S, huruf keduanya I, huruf ketiganya K. Simak kan baru belum M ya, masih K.
sik, banyaknya 2 dikasih 1 2. Setelah itu baru simak, hanya ada 1. Jadi kata simak ini dijumlahkan 24 tambah 24 tambah 24 tambah 24 tambah 6 tambah 2 tambah 2 tambah 1, yaitu urutan ke 107. Nah, ini latihan mandirinya, silahkan dikerjakan juga ya sendiri. Nanti ada video latihan prawes ketiga. Terima kasih, silahkan dipelajari.